Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah dan tugas-tugas keseharian kita dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan semua menjadi amal ibadah yang kelak akan memberikan manfaat untuk kita semua. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita memperhatikan dengan seksama, ajaran agama Islam sebenarnya secara pokok itu hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ajaran yang bersifat vertikal atau biasa disebut dengan hablum minallah, dan yang kedua adalah ajaran yang bersifat horizontal atau biasa disebut dengan hablum minannas. Hablum minallah ini adalah ajaran yang mengajarkan kepada umat Islam bagaimana caranya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Sedangkan ajaran yang bersifat horizontal adalah ajaran yang mengajarkan kepada umat Islam bagaimana bersikap terhadap sesama manusia, baik itu berbeda agama ataupun tidak. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang terpenting dari ajaran horizontal atau hablum minallah, apa hablum minannas, adalah kita harus menyadari bahwa Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, khususnya manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi manusia seluruh alam, dan termasuk di dalamnya adalah makhluk-makhluk yang lain. Ajaran terpenting dari Islam sebagai rahmat ini adalah kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh menjadikan agama sebagai alasan, sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan, apalagi kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan kepada kita semua ketika beliau membangun sebuah negara yang terkenal dengan nama negara Madinah. Kita tahu bahwa negara Madinah adalah satu kesuksesan besar bagi Rasulullah yang menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun negara Madinah, sesampainya di Madinah, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Secara agamis, masjid ini berfungsi untuk beribadah kepada Allah. Namun secara sosial, masjid ini dipergunakan untuk merekatkan komunitas, mengakurkan, merukunkan,
semua umat Islam. Yang kedua, Rasulullah untuk membangun negara Madinah, beliau melakukan langkah-langkah internal di antara umat Islam, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor secara efektif. Persaudaraan yang menghilangkan batas-batas nasab, batas-batas kabilah, tapi persaudaraan berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah mempersatukan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan juga kabilah-kabilah musyrikin yang tidak Islam yang ada di Madinah dalam sebuah perjanjian bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini adalah sebuah perjanjian yang luar biasa karena semua penduduk Madinah, baik yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan yang sama, termasuk jaminan keamanan dari pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, pada perjalanan selanjutnya hanya terjadi peperangan antara kaum muslimin, antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik di Madinah. Tapi perlu untuk diketahui bahwa peperangan tersebut bukan peperangan bermotifkan agama, tapi peperangan yang disebabkan karena faktor politik, bukan faktor agama, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikianlah, semoga kita semua bisa menyadari dan bisa memahami bahwa Islam adalah agama rahmat, agama yang menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.